Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, teman-teman, selamat tahun baru 2025 ya. Jadi, alhamdulillah kita bisa lewati 2024 dengan ya nggak buruk-buruk amat lah ya. Kalau buruk pun kita perbaiki di 2025. Untuk crypto holder, semoga kita bisa cuan gede ya di 2025 ini. Oke, menyambung dari cuan 2025, teman-teman. Jadi sebetulnya ada fakta menarik lah gitu ya, atau dari altcoin atau alt season. Jadi kita akan bahas kali ini bagaimana ada opini menarik ya dari seorang analis, katanya memang keseruan di altcoin baru akan terjadi di paruh kedua tahun ini, teman-teman, katanya gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Dan apa artinya buat kita sebagai investor? Nah, saya akan bahas. Jadi, sebelumnya kita akan masuk dulu ke Fear and Greed Index, teman-teman. Jadi Fear and Greed Index ini terus-menerus turun ya. Dari kemarin tuh di level 60-an, masih di greed, sekarang sudah netral ya. Bahkan sudah lewat dari angka 50, sekarang di 49. Ini artinya atau menandakan investor ini sudah di dalam masa ketakutan ya. Ketika melihat tiap hari market turun, di sini ada ketakutan ya. Jadi banyak mungkin yang cut loss, mungkin banyak yang menarik dananya lah intinya. Gitu. Kemudian teman-teman di saat fear ini biasanya ini menjadi apa ya? Penyaring alami. Ini pemilter alami. Biasanya yang fear ini atau yang takut ini biasanya investor-investor retail atau investor kecil nih teman-teman, seperti kita-kita ini nih. Kita-kita ini biasanya nggak kuat nih ketika melihat ada penurunan terus-menerusan seminggu, 2 minggu, itu biasanya nggak akan kuat. Jadi malah cabut dari market. Nah, ketakutan ini biasanya dimanfaatkan betul teman-teman oleh investor institusi. Jadi institusi biasanya membeli atau memborong suatu barangnya atau apapun dikala harga sedang murah. Jadi ketika ketakutan berlebih ini, harga biasanya murah teman-teman karena terus turun ya. Sementara nanti ketika hype-nya sudah naik lagi, mereka sudah pada punya barang gitu, institusi sudah punya barang, tinggal melepas barangnya atau tinggal menjual. Jadi gitu ya kurang lebih kalau kita melihat dari sisi Fear and Greed Index. Nah, kemudian menyambung dari pembukaan saya tadi ya, kenapa beberapa analis memprediksikan bahwa alt season bahkan akan dimulai katanya semester 2. Nah, jadi di sini menurut analis ya, the real fun on altcoin won't happen until the second half of year. Nah, artinya altcoin gitu ya, khususnya untuk rally yang besar-besaran kemungkinan baru akan terjadi di semester 2 ya. Jadi di sini juga dia apa ya, mengungkapkan gitu ada beberapa alasan untuk ini. Termasuk faktor makroekonomi ini di sini. Makroekonomi yang memang kurang mendukung dan memang pergerakan harga yang sedikit tertunda dari siklus normalnya. Jadi price action-nya tertunda, teman-teman. Jadi dia memprediksikan mungkin akan di kuartal 1 ini atau di bulan-bulan awal 2025 ini mungkin tidak akan dulu ada bull run yang semasif tahun-tahun sebelumnya gitu. Dia memprediksinya baru bisa mulai di mungkin bulan-bulan Juni kali ya. Second half of years. Oke, nah di sini dia apa ya? Menyinggung makroekonomi. Jadi kalau dibahas satu persatu, faktor makro itu seperti kebijakan suku bunga mungkin ya dari bank sentral, atau mungkin ketidakpastian ekonomi global mungkin ya. Jadi cakupannya makro kan ya, makroekonomi. Itu sangat mempengaruhi sentimen investor. Jadi saat ini banyak investor yang masih cenderung berhati-hati. Nah, ini juga terlihat dari Fear and Greed Index nih. Jadi banyak yang berhati-hati karena inflasi juga sekarang sedang tinggi, kemudian potensi ada resesi gitu ya di Amerika. Jadi mereka mungkin
lebih memilih Bitcoin sebagai aset aman dibanding altcoin yang lebih spekulatif. Gitu teman-teman. Jadi itu yang dia lihat kenapa altcoin mungkin belum bisa terjadi. Faktor salah satunya ada di makroekonomi. Kemudian secara price action dari Bitcoin aja juga, kalau kita lihat contoh deh, kalau kita lihat altcoin lah. Altcoin masih ini aja deh, the mother of altcoin ya di Ethereum. Jadi altcoin juga masih banyak yang memang berada di fase konsolidasi teman-teman. Nah, Ethereum aja konsolidasi nih, turun naik masih di sekitar support and resistance. Kemudian juga harganya memang belum menunjukkan breakout signifikan teman-teman. Bahkan dia juga memantul nih. Dia mau breakout, mantul ke bawah lagi gitu ya, masih konsolidasi. Nah, biasanya untuk awal rally itu harus ada breakout signifikan, mulai mungkin dari Ethereum gitu ya. Itu bisa jadi alasan untuk dia melakukan rally gitu. Tapi juga di sini memang ada hal menarik ya teman-teman. Untuk altcoin season biasanya mendukung rally di paruh pertama tahun ini. Khususnya di kuartal 2. Ada juga analisis yang memang memprediksi atau menganalisa hal tersebut. Jadi ada yang mempercayai bahwa bahkan akan ada rally gitu ya di paruh pertama, di tahun pertama, tapi khususnya di kuartal 2. Mungkin ya Februari mungkin ya. Nah, jadi bisa saja kita melihat 2 kali rally teman-teman. Satu di awal tahun, di kuartal 2 tersebut. Mungkin kecil gitu ya. Dan satu lagi di paruh kedua yang lebih besar, yang tadi di pertengahan tahun. Nah, ini juga memang sesuatu yang harus kita pantau terus teman-teman, dan harus pantau seksama ya. Gitu. Nah, di sini nih. Ini ada chart dari altcoin index nih. Total 2. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai investor gitu ya? Menurut saya ada 3 strategi gitu ya untuk investor. Pertama ya, siapkan strategi untuk akumulasi altcoin teman-teman. Khususnya altcoin yang potensial di fase konsolidasi ini. Jadi ketika melihat konsolidasi, lihat titik-titik manakah yang menjadi support atau resisten yang kuat. Nah, teman-teman mungkin bisa akumulasi di harga-harga tersebut. Seperti kalau misalkan di Ethereum mungkin ya cari aja di sini ada titik-titik seperti support di sini nih di 3000,55 gitu ya. Dan seterusnya. Saya hanya kasih contoh pemikiran ya, atau mungkin ini akan saya lakukan jika saya akan akumulasi gitu ya. Jadi saya tidak ada menyarankan untuk teman-teman. Kemudian kedua juga, akhirnya kita gitu ya harus pantau makroekonomi teman-teman. Jadi kalau ada tanda-tanda pelonggaran ekonomi atau perubahan kebijakan suku bunga, itu bisa jadi katalis untuk altcoin atau alt season rally nantinya. Jadi teman-teman atau saya juga harus sekarang mulai melek juga dari segi makro ya. Kemudian yang ketiga, ya kita juga harus tetap fleksibel. Jadi kalau memang tadi misalkan di kuartal 2 terjadi rally kecil di paruh pertama, ya kita harus memanfaatkan itu gitu ya. Ambil keuntungan sebanyak mungkin, sebisa mungkin lah. Dan juga bersiap di fase kedua memang kalau memang itu terjadi. Gitu teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintaran lah. Kita sekarang berjuang atau kita melawan bukan lagi investor retail teman-teman, tapi investor institusi. Bahkan institusi kuat dengan modalnya yang besar gitu ya, masih berani membeli di fase fear, di fase di tengah investor ini sedang ketakutan. Itu kan jadi keberanian gitu. Gitu aja sih paling ya, mungkin ada tambahan ya, ada tambahan data yang mungkin teman-teman bisa pantau juga. Ya, teman-teman harus lihat juga selain itu teman-teman bisa lihat Bitcoin dominance yang saya sering bahas ya akhir-akhir ini. Kemudian total 2 atau total 3 bisa teman-teman pantau aja. Kemudian faktor makro. Nah, faktor makro ini kalau saya bisa pecah dua, yang satu pergerakan suku bunga,
ya, atau the Fed rate ya. Kemudian data inflasi, itu teman-teman bisa pantau. Dan yang ketiga ada history alt season tentunya. Jadi ada tahun-tahun sebelumnya yang biasanya pola-polanya sama gitu ya. Gitu aja paling. Oke, itu aja paling. Mungkin teman-teman ada saran atau gimana gitu ya menghadapi persiapan alt season ini. Jadi saya terbuka untuk diskusi ya. Juga terbuka untuk mungkin ada apa ya masukan ya. Itu paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.